Baik, selamat pagi Pak Den. Selamat pagi Bapak. Bagaimana kabarnya? Bapak, gimana? Ya, selamat juga, sehat-sehat saja. Oke, baik. Pak Den, hari ini kita akan melakukan pendampingan dari Ibu Lima. Yaitu tema pendampingan kita pada hari ini yaitu rancangan program yang berpihak pada murid. Ada beberapa fokus pendampingan yang akan kita lakukan hari ini. Yang pertama itu kita akan berdiskusi atau refleksi penerapan aksi nyata modul 3.1. Yang pertama. Yang kedua itu kita akan berdiskusi tentang rancangan program yang berdampak pada murid. Dan yang ketiga itu diskusi perkembangan komunitas praktisi yang dijalankan di sekolah. Jadi apa saja komunitas praktisi yang Pak Ade sudah jelaskan di sekolah itu dari implementasi lokasi Republik kemarin. Oke, bisa kita mulai ya? Siap. Baik Pak Ade. Untuk yang pertama ada beberapa hal awal pendampingan ini saya ingin bertanya kepada Pak Ade. Apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini mulai dari kemarin dari P4 selesai sama P4, rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya serta hal-hal yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan terakhir ini berdasarkan hasil pembelajaran daring. Silakan. Ya, Bang. Jadi untuk yang sudah berjalan selama 1 bulan ini, alhamdulillah dalam 1 bulan terakhir ini saya sudah mempelajari dan mengerjakan modul 3.2. Itu tentang pemimpin dan pengolahan sumber daya alam, sumber daya dan modal pada modul 3.2. Dan juga sementara sekarang pada modul 3.3 yaitu tentang pengelolaan program yang berdampak pada murid. Jadi sementara mengerjakan tugas di LMS. Terus rencana tindak lanjut untuk pendampingan ini yaitu nanti saya akan mengecek dan mengerjakan tugas-tugas yang ada di LMS baik di modul 2 dan 3 yang masih belum saya kerja, terutama aksi nyata. Masih ada aksi nyata yang saya belum buat dan belum unggah juga di YouTube. Adapun kegiatan yang lain yang dilaksanakan dalam pembelajaran yaitu pembelajaran berdiferensiasi itu. Saya masih sementara mau coba-coba untuk menerapkan di kelas. Jadi baru beberapa kelas yang sudah saya coba dan PSE itu nanti saya lebih mau menggali tentang coaching untuk rekan-rekan guru berbagi. Nah, untuk capaian selama ini dari hasil program guru penggerak ini dalam penerapan di kelas yaitu saya sudah dapat memetakan aset itu dalam 7 kategori modal yang kita sudah pelajari kemarin di modul 3.2. Jadi mana yang modal manusia, modal lingkungan, sosial, politik itu sementara itu saya sudah alhamdulillah sudah paham sedikit-sedikit. Mungkin begitu. Oke, baik. Berarti capaian itu salah satunya tentang aset. Karena selama ini kan kita berpikir bahwa aset itu adalah sarana aja. Iya. Nah, ternyata aset itu bukan hanya sarana, tapi ada beberapa faktor yang menjadi aset. Oke. Baik Pak Den, saya sangat mengapresiasi dan saya mengucapkan terima kasih karena Pak Den sudah berbagi praktik baik yang sudah dilakukan dalam pembelajaran daring dan hasil pemantauan pembelajaran daring juga Pak Den sangat aktif, hadir tepat waktu yang sesuai yang saya lihat di LMS. Dan sebelum kita masuk di pendampingan inti, mungkin saya akan meminta hasil observasi pembelajaran rekan sejawat. Yang kemarin Pak Den sudah melakukan observasi, nanti sebentar saya minta hasil observasi bersama rekan sejawat. Okay?
Oke, Pak Guru, kita akan masuk di bagian inti pendampingan. Di sini saya akan menyampaikan ada beberapa pertanyaan, yaitu penerapan aksi nyata modul 3.1. Jadi di situ Pak sebagai calon guru penggerak itu sudah ditugaskan untuk melaporkan implementasinya melalui LMS. Kemarin itu tugas 3.1 itu. Jadi hari ini saya ingin mendiskusikan pengalaman dan refleksi dari aksi nyata yang sudah dikumpulkan. Ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Pak Yen. Berdasarkan hasil pemetaan yang Bapak lakukan, bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pak? Silakan. Ya. Jadi berdasarkan hasil pemetaan itu yang kita sudah lakukan, jadi saya melalui pemetaan sumber daya itu menjadikan program sekolah untuk yang berpihak pada murid dapat dirancang dengan lebih optimal. Jadi nanti kita akan membuat program sekolah yang sesuai dengan sumber daya yang ada di sekolah, dan itu lebih berpihak pada murid. Oke. Hal apa yang menurut Bapak masih perlu dikembangkan atau dievaluasi? Ya, menurut saya yang perlu dikembangkan dari atau dievaluasi itu dari aset yang sudah berjalan, yaitu pada pemberdayaan aset sosial. Jadi dengan meningkatkan kerjasama dengan lembaga yang ada di luar sekolah yang dapat menunjang pembelajaran, seperti menjadikan guru tamu misalnya, kayak yang sementara kita pernah kasih datang itu dari BNH. Jadi mereka sebagai narasumber atau guru tamu atau praktisi, sehingga dapat meningkatkan skill dari anak-anak dan termasuk guru. Jadi yang perlu perkembangan ini ada kolaborasi dari luar. Ya? Ada kolaborasi. Oke, menurut Pak Aden, untuk mendukung keberhasilan yang keputusan yang Pak Aden ambil untuk berkolaborasi dengan luar itu seperti apa yang keputusan yang mendukung? Jadi yang mendukung itu untuk kedua mungkin adanya komitmen dan konsistensi dari dalam diri kita sendiri pribadi atau di sekolah menjalankan tahapan pengambilan keputusan, yaitu yang berdampak pada murid dan berbasis pada kekuatan aset yang ada di sekolah. Jadi itu bukti dukungan untuk keberhasilan. Oke. Yang berikut saya ingin tanyakan lagi, adakah pengalaman yang terjadi? Itu pengalaman yang terjadi itu baik dalam waktu dekat maupun selama Pak mengikuti pendidikan guru penggerak yang mencerminkan dilema etika. Dilema etika. Baik itu terkait dengan murid maupun terkait dengan rekan sejawat. Maksudnya ketika Pak mengambil keputusan, mungkin ada sedikit dilema etika yang terjadi di situ. Itu seperti apa? Pengalaman seperti apa? Mohon diceritakan. Ya, jadi pengalaman ini tentang tahun lalu, tentang ada seorang siswa namanya Fir. Dia tuh punya bakat tinju, bahkan dia sampai juara di Kupang. Dia mewakili SMP 3 di kabupaten, dia juara, terus dia ikut lagi tinju di provinsi, dia juara 1. Nah, di sini dia anak yang berprestasi, tapi dalam hal pelajaran di kelas, karena mungkin ada latihan atau apa, jadi dia latihan akhirnya kurang, di dalam belajar dalam kelas kurang pertemuan. Nah, itulah yang menjadi dilema bagi saya gitu. Dalam hal ini kita mau kasih memberi nilai, sedangkan nilai tugas, nilai ini kan kurang ya Bapak. Nah, sedangkan tapi dia punya prestasi. Nah, di sini saya sempat konsultasi dengan ibu kepala sekolah, dan ibu kepala sekolah sudah, karena ini anak membanggakan sekolah kita dan dia termasuk apalah istilahnya ambasador begitu, duta dari ini, maka kita harus memberikan sudah nilai. Nah, itu seperti itu dilemanya saya.
Oke, karena dia membawa nama sekolah, jadi Pak mengambil keputusan bekerja sama dengan pimpinan bahwa dia boleh mengikuti kegiatan itu. Ya, Dan berarti dia tidak melakukan proses pembelajaran. ya. Nah, jadi itu keputusan yang dia ambil. Yang saya tanyakan lagi, apakah keputusan yang Pak ambil itu sudah sesuai dengan prinsip langkah-langkah yang dipelajari di modul 3.1? Ya, jadi pengambilan keputusan itu sudah seperti yang ada di 3.1, di mana kita mempertimbangkan 4 paradigma dan 3 prinsip serta 9 langkah pengujian menjadikan keputusan lebih bisa dipertanggungjawabkan yang sudah pernah kita atau saya pelajari di modul 3.1 gitu. Ya, oke. Yang paling penting adalah setiap keputusan itu kita mengambil salah satu keputusan itu sesuai dengan apa prinsip-prinsip yang seperti tadi Pak jelaskan. Kalau sudah sesuai, mungkin kita bisa jalankan. Ya, mungkin yang berikut itu hal yang menurut Pak Aden masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi dari proses pengambilan keputusan. Itu seperti apa? Jadi menurut saya yang harus kita evaluasi yaitu tentu setelah pengambilan keputusan kita diperlukannya observasi atau untuk mengukur keefektifan dari keputusan yang kita sudah ambil. Jadi kita harus ukur gitu. Sehingga itu bisa dijadikan bahan untuk refleksi dan evaluasi dalam keputusan berikutnya agar keputusan yang diambil dapat membahagiakan semua, jangan hanya satu pihak. Jadi seperti win-win solution. Oke, oke, baik. Terima kasih banyak. Oke, Pak Aden, kita masuk di diskusi rancangan program yang berdampak pada murid. Jadi di sini saya ingin menanyakan tentang rancangan program yang sudah Pak Aden lakukan di sekolah. Apakah rancangan di sekolah itu sudah berpihak pada murid? Nanti di situ saya akan menanyakan ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, apakah Pak Aden sudah membuat rancangan program yang berdampak pada murid? Sudah. Sudah ya. Dan program itu yang Pak Aden bentuk itu, yang sudah Pak Aden rancang itu seperti apa? Jadi yang saya merancang itu saya akan memanfaatkan bahan-bahan ulang gitu Bapak. Jadi itu nanti kita akan mencoba buat beberapa produk misalnya ya kayak miniatur sekolah atau alat-alat peraga yang nanti mana membantu siswa untuk memahami pelajaran matematika yang akan saya ambil. Oke. Setelah program yang Pak rancang itu berhasil, dukungan apa saja yang perlu Pak menerapkan program yang akan Pak buat? Dukungan seperti apa? Ya, jadi yang paling pertama itu saya berharap dukungan dari pemimpin dalam hal ini kepala sekolah dan juga guru untuk support atau mendukung. Terus yang berikut adalah kemauan dan keinginan dari siswa sendiri peserta didik agar mau mempelajari apa yang kita sudah bagikan ilmu dan juga mereka bersedia untuk nanti mencari bahan-bahan daur ulang yang ada di sekitarnya. Ya. Setelah mungkin Pak mendapat dukungan dari pimpinan atau berkolaborasi dengan rekan sejawat maupun perangkat yang lain yang ada di sekolah, mungkin ada beberapa tantangan yang Pak hadapi ketika Pak melaksanakan program tersebut. Jadi yang saya ingin tanyakan kepada Pak, tantangan-tantangan apa saja yang Pak alami dalam Pak melaksanakan rancangan program yang Pak sudah buat? Jadi mungkin tantangan yang akan saya itu nanti kayaknya seperti halnya alat ukur ya. Dalam hal di sini contohnya saya mau membuat miniatur dari SMP 3, maka tantangannya itu kita ketika mengukur tinggi dari gedung itu. Jadi maka saya harus menyiapkan alat ukur yang pas untuk mengukur tinggi, karena nanti dalam membuat maket atau miniatur yang saya rencanakan kita harus mempunyai perbandingan yang seimbang, perbandingan yang sama antara bentuk asli dari gedung sama bentuk asli dari model yang akan kita buat. Mungkin
Ya, pada berarti fasilitas ya, fasilitas atau alat untuk mendukung ketika Pak mau melakukan kegiatan itu yang kurang. Iya. Oke, mungkin jawaban dari Pak bahwa ada beberapa fasilitas yang tidak mendukung untuk program yang Pak lakukan. Tapi untuk menghadapi tantangan tersebut apa yang Pak lakukan supaya itu bisa tercapai? Jadi mungkin yang saya akan lakukan yaitu mempersiapkan alat itu tadi. Harus mencari alat ukur yang pas atau meteran yang pas, yang cocok, yang sesuai dengan apa kegiatan yang mau kita lakukan. Jadi mungkin mempersiapkan itu. Jadi kalau di sekolah ada bisa kita manfaatkan, contohnya meteran atau alat pengukur lain. Seperti itu. Oke, baik. Berikut kita akan masuk ke, saya ingin bertanya tentang perkembangan komunitas praktisi. Jadi di sini saya akan membangun komunikasi dengan Pak Aden, yaitu tentang perkembangan komunitas praktisi yang sudah dijalankan di sekolah itu sesuai dengan implementasi dari rencana di Lokakarya kedua. Jadi untuk berbagi dengan rekan sejawat. Mungkin pertanyaan pertama yang saya ingin menanyakan kepada Pak Aden, Bapak sudah merintis komunitas praktisi di lingkungan sekolah ataupun di luar kalau ada, bagaimana peran komunitas ini terhadap proses pembelajaran Pak? Jadi komunitas praktisi yang sudah saya buat itu atau sudah kita lakukan, perannya itu sangat bermanfaat dan itu sangat mendukung untuk kegiatan pembelajaran yang di dalam kelas. Terutama itu kayak masukan-masukan dari teman praktisi atau teman komunitas itu sangat bermanfaat dan sangat membangun bagi rekan-rekan yang ada di dalam komunitas itu sendiri. Oke. Dan tadi Pak bilang sangat bermanfaat untuk teman-teman. Apa saja perubahan yang menyenangkan yang rekan-rekan komunitas praktisi itu dapatkan dari kegiatan komunitas itu? Jadi tadi mungkin ada manfaatnya yang membuat mereka senang ketika Pak melakukan hal itu apa aja? Ya, jadi ada banyak juga perubahan yang mereka alami dan itu kebanyakan mereka yang paling berkesan itu ketika kita melakukan atau berbagi praktik baik, yaitu tentang penggunaan Canva atau aplikasi Quizzes dalam hal memberi soal-soal latihan pada siswa. Jadi tidak perlu harus menggunakan kertas yang banyak-banyak, kita bisa pakai Quizzes. Jadi anak-anak, guru juga gampang dalam hal mencari kunci jawaban atau menghitung jawaban benar salah. Seperti itu. Oke, itu penerapan teknologi ya. Ya. Jadi memang kalau dengan penerapan teknologi semua hal yang kita lakukan menjadi mudah. Rencana yang akan Pak lakukan setelah program ini selesai? Rencana selanjutnya mungkin saya akan share lagi yang lebih banyak lagi tentang dari pemanfaatan aplikasi khusus bukan hanya kepada komunitas dalam matematika saja. Nanti saya akan share kepada komunitas besar yang ada di SMP 3 ini, terutama di guru-guru 10 mata pelajaran yang ada di SMP 3. Ya. Dan dukungan seperti apa yang Pak perlu dapatkan ketika Pak untuk bisa itu berjalan dan terus belajar bersama? Ya, dukungan yang saya harapkan yaitu support atau dukungan dari rekan-rekan komunitas belajar sendiri, terus sebagai pemimpin juga ibu kepala sekolah dan juga rekan-rekan guru di luar komunitas belajar matematika tadi, guru-guru yang lain. Nah, jika mereka bersedia dan mau bersama-sama belajar, nah, itu merupakan hal yang baik dan itu paling enak untuk kita saling berbagi. Ya, oke. Memang dalam komunitas praktis itu memang semuanya berjalan kecuali ada kebersamaan dan kolaborasi. Jadi kalau tanpa ada kolaborasi memang agak susah untuk dijalankan. Oke, baik. Oke, Pak Aden, kita masuk di dialog pasca observasi pembelajaran. Di sini saya ingin mengingatkan kembali bahwa di akhir PIM 4 kemarin, Pak Aden sudah ditugaskan untuk membimbing salah satu orang rekan sejawat dalam penyusunan RPP dan juga melakukan observasi pembelajaran di kelas.
dengan bersama rekan sejawat. Jadi di sini di PI 5 ini saya ingin bertanya untuk yang pertama adalah coba Pak Aden menyampaikan tujuan percakapan dan hasil analisis data observasi pembelajaran yang Pak Aden sudah lakukan dengan rekan sejawat kemarin. Ya, jadi tujuan dilakukan supervisi kemarin adalah itu lebih untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu Maya lakukan di dalam kelas. Jadi itu saya sudah lakukan observasi dari persiapan pembuatan MPP. Kebetulan Ibu Maya juga sudah menggunakan MPP dari diferensiasi dan juga dia juga sudah menggunakan PSE atau sosial dan emosional. Terus pada kegiatan observasi yang sudah saya lihat, pada kegiatan diskusi masih ada beberapa siswa yang belum aktif. Maka nanti setelah saya lakukan observasi saya berikan beberapa masukan. Oke, baik. Ketika Pak sudah mengetahui tujuan dengan hasil percakapan data observasi tentang pembelajaran rekan sejawat kemarin, mungkin Pak Aden akan melakukan umpan balik. Dan dalam percakapan itu Pak Aden menemukan pengembangan dan perbaikan diri yang hendak dilakukan oleh rekan sejawat saat itu. Di sini saya minta Pak Aden untuk memberikan pernyataan, yaitu tentang catatan hasil umpan balik pada catatan percakapan pasca observasi kemarin. Ya, jadi pada umpan balik di observasi itu, di catatan itu, pertama yang saya lihat, jadi pada area pengembangan, Ibu Maya itu menggunakan penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Terus dalam penilaian sikap, Ibu Maya bisa melihat siswa yang aktif dan sebagainya. Terus adapun masukan yang saya sampaikan kepada beliau, yaitu karena masih ada beberapa siswa yang belum aktif dalam hal berdiskusi, jadi dia lebih pada pasif begitu. Maka saya sampaikan mungkin dalam hal menganggotakan ke dalam kelompok itu belum sesuai pada minat atau daya belajar di siswa tersebut. Ya, berarti ada beberapa catatan untuk rekan sejawat kemarin terkait pencapaian hasil tujuan pembelajaran, ya. Berarti ada beberapa hal yang telah tercapai dan itu sudah menjadi catatan Pak Aden kepada rekan. Terus sesuai dengan percakapan tentang pengembangan, di situ pasti Pak Aden dengan rekan sejawat itu melakukan percakapan tentang perencanaan untuk bisa mengantisipasi tentang ketidakcapaian perkembangan itu. Nah, mengenai tadi mungkin masalah pembagian kelompok atau apa, mungkin strategi ke depan untuk bisa mencapai itu seperti apa? Jadi mungkin kedepannya Ibu Maya harus betul-betul memilah atau memilih siswa yang itu sesuai minat atau bakat atau daya belajar yang kami tersebut. Mungkin si anak tadi yang tidak aktif dia lebih pilih ke gaya belajar audio, atau mungkin dia lebih cocok pada kinestetik atau bisa juga audio visual. Jadi kadang kalau anak tersebut tidak aktif itu, dan mungkin ternyata dia terlalu malas untuk melihat, mungkin dia lebih senang untuk mendengar atau langsung mempraktekkan. Jadi lebih pada memilih daya belajar yang tepat kepada anak tersebut. Jadi rekan sejawat dari kawan guru itu harus merancang sedemikian rupa pembelajaran berdiferensiasi itu harus sesuai dengan minat dan bakat anak.
Jadi itu untuk pengembangan selanjutnya. Oke. Yang berikut mungkin ini tugas yang harus dilakukan oleh Pak Aden, bahwa Pak Aden bersama rekan sejawat Ibu Maya harus membuat rencana aksi pengembangan diri. Nanti ada kolom aksi pengembangan diri itu, silakan formatnya diambil di modul 2.3 pada bagian aksi nyata, dan silakan diisi perencanaan untuk ke depan. Karena kemarin Pak Dorang sudah melakukan observasi kelas, ada beberapa hal yang tidak mencapai tujuan pembelajaran, karena tadi masalahnya penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk merencanakan ke depan supaya itu bisa mencapai, Pak Dorang harus buat yang namanya rencana aksi pengembangan diri. Dan itu saya minta nanti diberikan dan dikumpulkan ke saya. Bisa Pak Aden? Siap, Pak. Oke, baik. Setelah ini saya ingin melakukan refleksi pada akhir pendampingan kita pada hari ini. Yang pertama saya ingin menanyakan kepada Pak Aden, setelah Pak menjalani program PGP ini, apa hal yang menurut Pak paling Pak kuasai dari materi-materi yang sudah dipraktikkan? Berarti mulai dari awal Pak mengikuti program sampai saat ini, hal-hal apa yang Pak kuasai atau materi yang Pak kuasai yang Pak menyenangkan ketika melakukan? Tidak. Jadi hal yang saya paling suka atau saya paling kuasa itu pada modul 1.4 itu tentang budaya positif. Budaya positif. Di situ ada keyakinan kelas, ada institusi, nah itu, dan itu sudah saya terapkan. Saya sudah langsung terapkan di kelas yang saya lakukan pembelajaran histori. Oke, berarti tentang kesepakatan kelas ya. Terus materi yang Pak rasakan masih membingungkan dan ingin dipelajari itu lebih dalam lagi, seperti apa? Nah, untuk yang masih saya kurang kuasai atau masih membingungkan itu, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dalam hal ini saya masih sulit dalam menilai siswa ini kira-kira dia bagaimana untuk mencari minat atau daya belajar. Itu masih agak sulit karena dalam diagnosa yang ada. Karena kebanyakan anak-anak itu masih tidak menyampaikan dengan jujur gitu. Apakah mereka betul-betul dengan minat ini atau minat yang itu, jadi mereka tidak terlalu sampaikan dengan jujur. Kadang mereka juga tidak tahu potensi mereka seperti itu. Itu yang masih saya berat ya, itu pembelajaran berdiferensiasi. Berarti dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ya. Semoga kedepannya itu menjadi tantangan dan bisa diselesaikan. Oke, baik Pak Aden. Sebelumnya saya sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih karena Pak Aden telah berbagi praktik baik yang sudah dilakukan dalam pembelajaran daring selama ini. Mungkin saya hanya mengingatkan sedikit, yaitu Pak Aden harus mengumpulkan dan menginput survei tentang kompetensi guru penggerak, itu feedback 360. Kegiatan ini sudah harus dilakukan sebelum pelaksanaan PINA. Jadi sebelum PINA nanti, Pak Aden sudah melakukan menginput survei ini di LMS. Yang pertama itu menyebarkan kuesioner survei sesuai peran dengan jenjang yang diampu oleh Pak Aden dengan respon kepala sekolah. Rekan guru itu sebanyak 5 orang, terus dengan peserta didik juga ada 5 orang. Dan Pak Aden juga diharapkan untuk mengisi itu self evaluation ada di LMS. Dan untuk berikut lagi saya mengingatkan bahwa untuk melakukan diskusi terkait pemetaan aset. Karena sekarang kita sudah masuk di modul 3 titik berapa? Ya, jadi ini Pak Aden harus melaksanakan ini sebelum PIN dilakukan. Jadi ada hal-hal yang Pak harus lakukan. Yang pertama itu Pak harus menentukan diskusi pemetaan aset ini bersama kepala sekolah. Jadi silakan didiskusi dengan kepala sekolah
tentukan sudah kapan waktu jadwal pemetaan aset itu akan dilakukan. Mengundang aktor. Aktor itu di situ ada rekan guru, murid, orang tua, tokoh setempat, perwakilan gender, pokoknya yang terlibat dalam diskusi. Terus membuat notulen hasil diskusi, mengambil foto dokumen kegiatan, mengumpulkan hasil pemetaan. Jadi jangan lupa ini dikumpulkan atau dilaksanakan sebelum pelayanan apapun yang terjadi. Jadi jika ada hal terkait pembelajaran daring yang perlu diketahui oleh fasilitator, silakan nanti ditulis di dalam jurnal komunikasi di LMS. Oke, Paden, itu saja inti dari pendampingan kita pada hari ini, dan akhir dari pendampingan ini sudah selesai. Saya memberikan apresiasi dan saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga sukses dan sampai tahap akhir. Oke? Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Selamat siang.